يخطب فقد لغى فما غضب ولا جمعة له أنصتوا واسمعوا وآتوا الزانية رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna al-hadis. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
dan kita ditakdirkan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berada di tempat yang mulia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sedang melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Jum'ah kita semua ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, rasa syukur juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit di antara kita ada sahabat-sahabat, teman, saudara yang tidak melaksanakan ibadah Jum'ah karena dalam keadaan sakit. Dan kita semua alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang kita lakukan hari ini menjadi tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesehatan itu kita manfaatkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tidak lupa juga sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya ciptaan Allah yang paling Allah cintai. Dan Nabi Muhammad diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Begitupun juga kita sebagai manusia, maka kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya, akan menimpalinya dengan 10 rahmat dan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada momen hari Jumat ini marilah kita perbanyak membaca sholawat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diciptakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama sampai kepada kita jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mengenal Allah pun pada hakikatnya adalah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah membaca salawat. Salawat yang paling singkat adalah sallallahu ala Muhammad. Dan banyak sekali jenisnya untuk mengucapkan salawat. Akan tetapi kita tidak dibebani dengan hal-hal yang sulit, maka ucapanlah salawat yang paling mudah, yaitu sallallahu ala Muhammad. Sekali saja kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan dan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini kita sebagai warga negara Indonesia juga pada bulan ini adalah bulannya anugerah bagi kita semua, yaitu bulannya diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Atas nama negara mungkin sudah mengadakan kegiatan atau apresiasi terhadap jasa-jasa para pahlawan kita, sehingga kita hari ini bisa hidup di era atau dalam kondisi sudah merdeka. Kemerdekaan yang didapatkan oleh warga negara Indonesia itu tidak dengan santai-santai, tidak dengan berleha-leha, tidak dengan malas-malasan, akan tetapi kemerdekaan itu diraih dengan pengorbanan,
dan juga kerja keras. Oleh karena itu kita sebagai warga negara yang bersyukur, bahkan lebih khusus umat Islam harus bersyukur dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Akan tetapi cara mengungkapkan rasa syukurnya tentu berbeda dengan orang-orang di luar agama Islam. Para ulama menyampaikan sedikitnya ada 3 bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah bersyukur dalam artian berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita menjadi negara yang merdeka. Cara berterima kasihnya seperti apa? Maka doakanlah mereka. Mudah-mudahan mereka semua yang telah berjasa bagi negara Republik Indonesia, mereka semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai kita warga negara yang hari ini hidup di negara Indonesia yang merdeka, maka tingkatkanlah kualitas diri kita sesuai dengan posisinya masing-masing. Sebagai pelajar maka tingkatkan kemampuan dalam belajarnya supaya menjadi orang yang bermanfaat di masa yang akan datang. Sebagai pegawai maka tingkatkanlah kinerjanya supaya produktivitasnya tambah tinggi, produktivitasnya tambah berkualitas. Sebagai tokoh masyarakat maka lipat gandakanlah pengorbanan kepada masyarakat. Sebagai apapun tingkatkanlah untuk memberikan kemanfaatan yang lebih banyak kepada sesama. Itulah menurut para ulama cara mengisi kemerdekaan kita hari ini. Yang ketiga adalah lakukanlah sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat. Jangan melakukan sesuatu yang hura-hura, yang tidak ada manfaatnya, bahkan tidak berguna. Apalagi melakukan memperingati kemerdekaan negara Indonesia cenderung dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Tentu saja itu tidak diinginkan oleh para pahlawan kita, bahkan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemerdekaan adalah anugerah yang besar. Banyak di antara kita, negara-negara yang tersebut memakai hukum Islam, akan tetapi mereka masih bertikai belum bernegara, maka mereka tidak bisa tenang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai negara yang merdeka, tentu saja pemimpin kita banyak kekurangannya dan banyak kelemahannya. Tapi kita tidak diajarkan untuk membangkang, kita tidak diajarkan untuk menghujat, dan kita tidak diajarkan untuk menjelekkan pemimpin-pemimpin kita. Apabila kita menemukan kebijakan yang kurang pas kepada pemimpin, maka sampaikanlah dengan bijak, dan kewajiban kita sebagai masyarakatnya adalah taat kepada pemimpin. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita, dari mulai yang paling rendah Pak RT, Pak RW sampai pimpinan kita yang tertinggi Bapak Presiden, mereka semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu memberikan keputusan-keputusan yang bermanfaat, yang bermaslahat bagi warga yang dipimpinnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai tausiah di akhir, kita semua tentu saja harus menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hari ini kita merdeka sudah 78 tahun. Tentu saja kita mengisi kemerdekaan berikutnya dengan sesuatu kondisi yang harus lebih baik. Kondisi lebih baik itu harus dimulai daripada diri sendiri. Kita tidak bisa berharap orang lain lebih baik, tapi kita bisa memulai dengan memaksakan diri kita supaya lebih baik daripada kemarin, supaya kebaikan kita lebih banyak dari kemarin, supaya kejelekan kita berkurang daripada kemarin. Para ulama menyampaikan ada 4 tips atau 4 cara supaya kita bisa menghindari kejelekan-kejelekan atau bisa menghindari maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah tumbuhkan kesadaran bahwa kita selalu melihat Allah, atau kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu terhadap apa yang di dalam diri kita. Bagaimanapun perilaku kita disembunyikan, maka Allah akan sangat tahu.
kuatkanlah kesadaran itu supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Yang kedua adalah sadari bahwa kematian itu tidak pandang usia, bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kita kuat kesadaran bahwa kematian bisa kapan saja, maka kita akan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, karena kita takut ketika kita mati diambil oleh Allah dalam keadaan sedang bermaksiat. Yang ketiga, sadarilah bahwa di kanan kiri kita dititipkan oleh Allah dua malaikat kiraman katibin, yaitu malaikat-malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kalau kita sadar, kita kuat kesadaran kita bahwa di kanan kiri kita ada malaikat pencatat amal kita, maka kita akan sulit berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah kuatkan kesadaran bahwa ketika kita sudah meninggal diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya ada dua tempat kembalinya, yaitu surga dan neraka. Surga bagi orang yang terbiasa melakukan kebaikan dan diizinkan dengan rahmat Allah untuk memasukinya, dan neraka adalah bagi orang-orang yang selalu hidupnya bergelimang dengan maksiat dan dia tidak mendapatkan ridho Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, khusus bagi khatib yang menyampaikan, umumnya untuk jamaah Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najati minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.